Saudari-saudara, putri-putra Maria yang dikasihi, tema perayaan Maria diangkat ke surga kita pada hari ini, sebagaimana dapat kita baca pada buku panduan, adalah sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Dengan subtema memuliakan Allah bersama Maria, bunda segala suku dan segala bangsa. Tanpa meminta izin dari seksi liturgi perayaan, saya mencoba membatasi dan memfokuskan renungan dalam homili ini pada bagian tertentu dari subtema, dan itulah Maria bunda segala suku. Mengapa saya mengajak kita semua untuk memusatkan renungan kita pada tema ini, Maria bunda segala suku? Dua alasannya. Alasan kontekstual. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari kelahiran NKRI yang ke-73. Kedua, beberapa bulan lagi kita akan memasuki pesta demokrasi, memilih presiden, wakil presiden, dan calon-calon legislatif kita. Itulah konteks tema Maria bunda segala suku ini. Dan kita akan berpangkal dari tema Maria bunda segala bangsa. Antara tahun 1945 sampai 1959, Bunda Maria menampakkan diri di Amsterdam kepada seorang wanita sederhana, Ida Peerdeman, dan inti dari pesan yang disampaikan oleh Bunda Maria kepada Ida Peerdeman adalah ia ingin dikenal dan dicintai sebagai bunda segala bangsa. Tanggal 31 Mei 1996, Uskup Haarlem Amsterdam setelah berkonsultasi dengan kongregasi ajaran iman di Roma memberi izin resmi devosi umum kepada Maria sebagai bunda segala bangsa. Melihat pesan-pesan yang disampaikan Bunda Maria kepada Ida Peerdeman, ada 3 tema utama, dan itu memancar dari 3 sinar dari telapak tangan Bunda Maria yang menampakkan diri itu. 3 tema itu adalah rahmat, 2 penebusan, dan 3 perdamaian. Saya kira kalau kita melihat konteks waktu itu, tahun 1945 selesai Perang Dunia Kedua yang dahsyat dan mengerikan itu. Tetapi selanjutnya yang berlaku bukanlah damai. Umat manusia memasuki satu fase yang lebih mengkhawatirkan lagi. Mulainya terbentuk 2 blok dunia
yang masing-masing itu berlomba mengembangkan senjata yang menghasilkan senjata yang mengerikan, yang bisa memusnahkan umat manusia, itu senjata nuklir. Dan manusia, umat bangsa manusia masuk dalam sebuah era perang dingin. Dengan kekhawatiran itu, munculnya perang dunia ketiga yang lebih dahsyat lagi, yang mengerikan. Dan saya kira itulah konteks dari pesan penampakan Bunda Maria di Amsterdam antara tahun 1945 sampai 1958 dengan tema, dengan 3 pesan inti itu: rahmat, penebusan, dan perdamaian. Dasar kitab suci dari Bunda Maria, gelar Maria Bunda segala bangsa, itu adalah kata-kata Yesus dari salib kepada ibunya. Kata-kata itu berbunyi, perempuan, inilah anakmu. Dalam terjemahan kitab suci bahasa Indonesia dipakai ibu, inilah anakmu. Tapi aslinya adalah perempuan, inilah anakmu. Dan kepada muridnya, bukan kepada satu murid, tetapi diterjemahkan kepada murid-muridnya. Baca Alkitab, terjemahan yang disetujui oleh KWI dari ini, dan di sana akan menemukan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Demikianlah Yesus menunjuk ibunya sebagai Hawa baru, perempuan yang adalah ibu dari segala yang hidup. Sebagaimana terdalam kitab Kejadian bab 3 ayat 20. Yesus mengangkat ibunya menjadi Hawa baru, bunda segala yang hidup, bunda segala bangsa. Itulah gelar Maria Bunda segala bangsa. Kini kita masuk ke dalam tema Maria Bunda segala suku. Keuskupan Agung Jakarta kiranya berupaya membaca pesan Maria Bunda segala bangsa itu dalam konteks Indonesia, mendorong devosi kepada Maria Bunda segala suku. Diawali dengan lomba cipta rupa dan lukisan Maria Bunda segala suku yang panitianya diketuai oleh putri kebanggaan karena berasal dari Keuskupan Agung Makassar, almarhumah Laksamana Muda TNI Purnawirawan Christina Maria Rantetana MPH. Beliau menjadi ketua dari lomba cipta rupa dan lukisan Bunda Maria segala suku ini. Konteksnya adalah situasi terakhir yang dialami bangsa ini, yang mengkhawatirkan munculnya intoleransi, ujaran kebencian, hoax, dan bahkan munculnya pihak-pihak tertentu yang mau merubah ideologi dasar negara ini, Pancasila. Itulah konteksnya.
Dan karena itu saya kira ini tepat sekali ketika kita mau merayakan ulang tahun ke-73 lahirnya NKRI. Dan kita sedang mempersiapkan diri sebagai bangsa untuk memilih pimpinan bangsa kita dan wakil-wakil kita. Kita memusatkan renungan pada pesan inti ini, perdamaian. Yang tentu saja dasar kuatnya adalah mempunyai seorang ibu. Mari kita sadar, sesadar-sadarnya, bahwa negara Republik Indonesia ini dikandung dan lahir dari rahim multikulturalisme, keanekaragaman dalam banyak bidang. Bayangkanlah Indonesia ini dengan tanah air yang satu terdiri dari lebih 17.000 pulau. Dan di sana hidup lebih 1.300 suku bangsa dengan lebih 750 bahasa daerah. Inilah konteks di mana NKRI lahir. Bagaimana mungkin dari begitu beragamnya dalam banyak bidang muncul terlahirlah sebuah negara kesatuan. Itu tidak bisa lain daripada karena itu adalah mukjizat dari Tuhan. Bagaimana mungkin dengan lebih 17.000 pulau, dengan 1.300-an suku, dengan 750-an bahasa daerah menjadi satu NKRI. Itu dari pandangan sudut pandang manusia tidak mungkin. Dan karena itu, kalau itu bukan mukjizat dari Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tetapi mukjizat dari Tuhan ini tidak sekali jadi. Berkembang melalui proses yang cukup panjang. Dimulai dengan kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908. Berjalan terus sampai 20 tahun kemudian memuncak lagi dengan Sumpah Pemuda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Luar biasa itu. Dan setelah itu maka beberapa tahun kemudian terlahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mukjizat terbesar dari Allah untuk bangsa ini. Tetapi lihatlah pertumbuhannya setelah lahir tidak merupakan jalan tol. Penjajah Belanda kembali untuk melanjutkan penjajahannya yang sudah berlangsung 350 tahun. Dan taktiknya adalah divide et impera. Cerai-beraikanlah, bagi-bagikanlah, dan kuasailah. Maka dari bentuk NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dirubah menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Dan jangan lupa, yang pertama dibentuk adalah Negara Indonesia Timur. Berdasarkan Konferensi Malino pada tahun 1946. Maka putra-putri Indonesia bangkit mempertahankan kemerdekaan. Dan akhirnya Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 menyerahkan penuh kedaulatan bangsa Indonesia.
Tetapi dengan penyerahan kedaulatan itu tidak segera terwujud cita-cita kesatuan itu. Muncul pemberontakan kedaerahan. Dan jangan lupa ada 2 yang muncul di Sulawesi ini. DITII dan Permesta. Mengancam mukjizat dari Tuhan ini. Jadi mukjizat dari Tuhan ini yang sudah terlahir terus-menerus terganggu. Tetapi kalau itu mukjizat dari Tuhan, maka tidak ada kekuatan yang bisa menghancurkannya. Pemberontakan kedaerahan itu ada yang berbasis agama, berhasil ditumpas. Tetapi setelah itu mukjizat dari Tuhan ini juga tidak aman saja. Lalu kita ingat pecah kemudian di pertengahan tahun dekade 1960-an G30S yang mau merubah ideologi Pancasila. Tetapi lihatlah mukjizat dari Tuhan itu sakti. Negara Kesatuan tetap berdiri. Itulah saudari-saudara. Dan tahun-tahun terakhir kembali lagi mukjizat dari Tuhan ini terganggu. Dan tolong mari kita sadari sungguh-sungguh ini serius. Dan Anda adalah warga negara Indonesia yang kebetulan Katolik, ya kan? Dan Anda tahu semboyan umat Katolik Indonesia kan? 100% Katolik, 100% Indonesia. Jadi, lihatlah. Kita terpanggil sebagai orang Katolik yang adalah warga negara untuk mempertahankan mukjizat dari Tuhan ini. Bagaimana caranya? Keuskupan Agung Jakarta telah memberi satu jalan. Kembangkanlah devosi kepada Maria Bunda segala suku yang sebagai Bunda yang mempersatukan lebih 1.300 suku ini. Mempersatukan dalam menjadi satu nusa ya, dan mempersatukan 750-an bahasa daerah menjadi satu bahasa nasional, bahasa Indonesia. Mempersatukan satu nusa yang terdiri dari lebih 17.000 pulau menjadi satu nusa. Maka saudari-saudara terkasih, saya harap sekarang kalian telah melihat relevansi tema Maria Bunda segala suku ini. Dan pada petang hari ini, Bunda kita, Bunda segala suku ini menantang kita untuk menjadi pelopor-pelopor di dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan mukjizat dari Allah yang telah lahir pada tanggal 17 Agustus 1945 berdasarkan ideologi Pancasila bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda dalam kesatuan, satu dalam perbedaan. Dan itu akan menjadi kuat kalau kita menerima Bunda Maria sebagai Bunda dari segala suku itu.
Itu sebetulnya pengeterapan saja dari Bunda Maria sebagai Bunda segala bangsa. Maka saudari-saudara terkasih, mari kita camkan sungguh-sungguh pesan yang diberikan dari perayaan Maria diangkat ke surga pada hari ini untuk kehidupan kita berbangsa, bernegara sebagai orang Katolik. 100% Katolik, 100% Indonesia. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang bangkit berdiri dan kita kembali memperbarui syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Selanjutnya mari dalam iman yang sama yang baru saja kita perbarui. Pada perayaan Bunda Maria diangkat ke surga, mari kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa melalui perantaraan dan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, Paus Fransiskus, para uskup, khususnya uskup kami, Monsinyur John Liku Ada, dan para imam dalam tugas suci, agar mereka menggembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Bunda Penyelamat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin negara dan masyarakat, ya Bapa, tuntunlah senantiasa dengan Roh-Mu para pemimpin negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik yang ada di jajaran eksekutif, mulai dari presiden sampai pada tingkat lurah atau desa, di jajaran legislatif, segenap anggota DPR, DPRD dan DPD, maupun di jajaran yudikatif, para hakim dan pengacara, agar dapat menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka dengan penuh tanggung jawab dan dengan senantiasa mendengar bisikan-Mu dan selalu diresapi semangat cinta kasih dan rendah hati seperti Bunda Maria, mengalah untuk menang, bukan selalu memaksakan kehendak kepada orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kita. Ya Bapa, dalam suasana perayaan Hari Kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia yang ke-73, dan secara khusus dalam suasana tahun politik berkaitan dengan pemilihan legislatif dan presiden tahun 2019, kami mohon lindungilah selalu bangsa dan negara kami,
agar dijauhkan dari pertentangan dan perpecahan yang dapat merusak persatuan dan persaudaraan. Semoga suasana kedamaian selalu tercipta di seluruh wilayah negara kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote. Dan keadilan dijunjung tinggi sebagai prasyarat terwujudnya kesejahteraan bagi setiap warga negara. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para ibu dan keluarga kita, ya Bapa, kami berdoa untuk semua kaum ibu, khususnya ibu-ibu dan wanita Katolik, agar selalu meneladan Bunda Maria sebagai seorang ibu dalam mendampingi keluarga mereka. Semoga semangat keluarga kudus Nazaret, yaitu semangat doa dan kesederhanaan, selalu tinggal di dalam diri dan keluarga kami masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para donatur dan panitia, ya Bapa, semoga para donatur dan panitia yang telah mendukung dan melaksanakan tugas mereka dengan baik dalam perayaan ini, selalu Kau curahi dengan rahmat dan berkat yang berlimpah dalam hidup serta usaha mereka, sehingga mereka senantiasa dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi orang lain melalui pelayanan, pengabdian, dan pengorbanan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita yang boleh berkumpul di bumi Raja Wali, ya Bapa, semoga dengan perayaan Maria diangkat ke surga pada tahun ini dengan subtema memuliakan Allah bersama Maria, Bunda segala suku dan bangsa. Kami yang boleh berkumpul dan berdoa bersama di bumi Raja Wali, semakin dapat mencintai Bunda kami, Bunda Maria, dan mencintai bangsa dan negara kami. Semoga dengan keteguhan iman, pengharapan dan kasih yang kami alami dalam perjumpaan kami dengan Bunda kami, Bunda Maria, kami semakin dapat mengalahkan kebencian dan dijauhkan dari ujaran kebencian, dan senantiasa bersyukur dan memuliakan Engkau karena karya penyelamatanmu melalui Putramu, Tuhan kami, Yesus. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Selanjutnya mari bersama dengan saudari-saudara kita yang berbahagia berkenaan dengan ulang tahun mereka berdoa, khususnya untuk Luli Suyatin, Clara Gosal, Maria Arvinia Holinowo, dan barangkali masih ada lagi saudari-saudara kita yang berbahagia merayakan hari ulang tahunnya.
Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, bersama dengan anak-anak-Mu yang berbahagia merayakan hari ulang tahun mereka, kami mengangkat puji dan syukur kepada-Mu yang boleh mereka alami sampai pada saat ini. Dan bersama dengan itu Tuhan, kami juga memohon semoga perlindungan-Mu, berkat-Mu selalu menyertai mereka dalam hidup mereka selanjutnya. Kiranya Engkau memberikan kepada mereka usia yang panjang, kesehatan yang baik, sukses dan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. untuk almarhumah Agnes Sabu Lewong, almarhum Emmanuel Hida Witen,